Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia. Neng kini ngomong Jawa apa-apa, ngomong konten-konten saya, lu mau ngapain gitu toh. Jadi gitu kawan. Jadi seperti juga dikatakan teman kita orang influencer Malaysia tadi tuh, ya mau terserah ini konten-konten gua mau ngomong pakai bahasa Indonesia kayak bahasa Inggris kayak bahasa apa, bukan urusan lu gitu toh. Jadi salah satu begini kawan, itulah standar ganda mereka, standar ganda dari warga Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Ini cuacanya dingin. Kumaha wartosna jaraman. Ini kabare Mas. Apik to? Ya opo kabare ta? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Nu apa kareba? Ki apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Kawan. Ucapan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton videonya di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada Anda yang selama ini dukung Tutur Gabut Official ya. Jangan lupa tetap support Tutur Gabut Official agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik, ini cuacanya gerimis-gerimis. Kita akan membahas yang hangat-hangat. Kita membahas hangat-hangat dulu. Tak ngopi sih, ngopi dulu kan. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas tentang standar ganda orang Malaysia memandang bahasa Indonesia. Sebelumnya kita lihat dulu videonya, baru nanti kita reaksi. Jangan kemana-mana. Followers aku kan banyak orang Indonesia dekat TikTok. Jadi aku cakaplah bahasa Indonesia kan, sebab aku malas nak translate. Lepas tu datanglah si orang Malaysia ni, dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukanlah tak bangga dengan bahasa sendiri. Masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia, 30% je dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Indonesia, lagipun aku boleh cakap sikit-sikit kan. Dah kalau followers aku dari Indonesia, aku ngomonglah bahasa Indonesia. Saya mau membahas kenapa aku gak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irfan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia, itu kan suka hati I. Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu, rakyat Malaysia yang dihujat karena menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung, kenapa ya kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh sekali. Baik, sudah kita tonton videonya. Kita sudah melihat videonya tentang influencer atau YouTuber atau TikToker yang menggunakan bahasa Indonesia tetapi diprotes oleh masyarakatnya, diprotes oleh orang Indonesia yang lain, netizen Indonesia, netizen Malaysia yang lain seperti itu. Banyak orang Malaysia belajar bahasa Indonesia tetapi dimarahin oleh netizen Malaysia gitu maksudnya kawan ya.
Inilah yang disebut standar ganda. Di satu sisi mereka menganggap bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Atau gitu ya. Tetapi begitu orang sana, orang-orang Malaysia belajar bahasa Indonesia, kok tidak boleh, katanya bahasa Melayu. Gitu kan. Itu salah satu. Yang kedua, ketika bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa resmi, sebagai bahasa official di UNESCO, mereka juga marah-marah. Katanya bahasa Melayu, harusnya kan dia nggak masalah toh, orang sama-sama kan begitu harusnya. Ini yang disebut standar ganda. Kalau orang Indonesia jelas mengatakan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu berbeda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sedangkan bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Salah satunya saya saat ini. Kami hari ini bahasa Melayunya begini. Kalau di sini kan ujungnya ya. Kami di sini ya bercakap bahasa Melayu. Mun mika-mika nih. Mun mika-mika nih, nyingok video kami. Jangan lupa subscribe ya. Wah, itu pakai ujung Di sini pakai ujung Seperti itu kawan-kawan. Jadi bahasa Melayu yang ada di Indonesia itu macam-macam. Di Belitung itu ujungnya kalau di Palembang ujungnya o. Nak gemano, ya aduh. Kalau di Bangka ujungnya e. Dan juga berbeda dengan bahasa Indonesia. Pengertiannya berbeda. Kata-katanya itu sama tapi artinya berbeda. Banyak di sini bahasa Melayu yang tidak sama dengan yang tidak saya mengerti. Makanya ketika saya tidak paham, tentu kita menggunakan bahasa Indonesia, disambung dengan bahasa Indonesia, kan seperti itu toh. Ya kalau umpamanya dulu tidak ada bahasa Indonesia mungkin bingung. Karena saya datang dari Jawa, saya ngomongnya Jawa ya toh. Ngomongnya Jawa, ngomong neng kene ngomong Jawa ora apa-apa, ngomong konten-konten saya, lu mau ngapain gitu toh. Jadi gitu kawan. Jadi seperti juga dikatakan teman kita orang influencer Malaysia tadi itu, ya mau terserah ini konten-konten gua mau ngomong pakai bahasa Indonesia kayak bahasa Inggris kayak bahasa apa, bukan urusan lu gitu toh. Jadi salah satu begini kawan, itulah standar ganda mereka, standar ganda dari warga Malaysia menganggap bahasa Indonesia. Di satu sisi dianggap bahasa Melayu, tapi begitu ada yang belajar bahasa Indonesia, ada yang marah-marah begitu toh. Ini gara-gara dulunya di sana kan ada seorang profesor yang mana ada bahasa Indonesia yang itu toh. Gara-gara itu, jadi kesini akhirnya kan. Terus juga ada propaganda dari mereka. Kalau di kami kalau bahasa Belitung kami itu saya, itu toh. Kami nyebut. Bukan saya, bukan tapi kami. Oke ya. Mun mereka ndak seneng ya ndak apa-apa. Mun senang di-subscribe, disebarkan kan gitu. Ngomongnya saya seneng ya di-subscribe, marah seneng gak apa-apa, tenang aja kan gitu kok. Judulnya gitu kawan. Jadi standar ganda mereka ini ya terpengaruh oleh pendapat-pendapat profesor yang dulu. Padahal sekarang ini segala sesuatu itu terjadi, gampang sekali apa yang terjadi di negara lain pun bisa diketahui. Dan belajar bahasa itu hak masing-masing orang. Gitu toh, bebas seperti tadi yang dikatakan Bang Rusdi ya, gara-gara dia bisa bahasa Indonesia masa justru pindah negara, ada saja gitu. Jadi ya itulah kalau standar ganda mereka. Kalau mereka nggak sadar ya begitu terus, tapi kalau mereka sadar ya biasa saja. Dan mau tidak mau bahasa Indonesia itu akan meledak, akan kemana-mana. Bahasa Indonesia akan kemana-mana karena kan penduduk Indonesia banyak. Mau tidak mau harus diakui itu. Indonesia kan 270 juta. YouTubernya mungkin tahu berapa persen. Ada nggak 1 juta YouTuber Indonesia itu? Kita nggak tahu juga ya. Jadi gitu kawan. Mau tidak mau ya harus diterima. Harus diterima itu. Nanti ke depannya bahasa Indonesia makin top. Itu udah jelas itu. Tanda-tandanya udah kelihatan. Ya cukup sekian ya. Reaksi dari tutor gabut. Iki kanten-kantenku dhewe aku ngomong Jawa, ngomong Belitung kene, tak ngomong Surabayaan, tak ngomong bahasa Indonesia. Terus bahasa apa ae terserah kita toh.
Cukup sekian, ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.